Bagaimana pendapat Ustaz tentang Wali Songo di Indonesia? Soalnya hampir kebanyakan ibadah yang baru datangin dari zaman Wali Songo. Saya sudah bilang tadi, Wali Songo sudah lewat, Allah yarham. Semoga Allah maafkan kalau mereka punya salah dan Allah berikan pahala kalau mereka sudah berbuat kebaikan. Saran saya teman-teman sekalian, jangan tanya orang yang lalu. Firman Allah, tilka ummatun kad khalat, itu umat sudah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka punya apa yang mereka sudah dapatkan dan kalian akan dapat apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna ma kanu ya'malun. Kata Allah, jangan banyak-banyak bertanya tentang orang masa lalu. Udah berlalu, ambil pelajaran yang baik dan tinggalkan yang buruknya. Kalau dia orang muslim, semoga Allah ampuni. Itu yang paling penting. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita awali dengan basmalah biar bahasanya enak didengar gitu. Karena saya menanggapi ini geli sekali. Tidak terlintas di kepala saya ada orang bergelar doktor ya, di bidang agama pula menafsirkan Al-Quran itu seperti bicara harga bawang, tebak-tebak, suka-suka. Kalau kita pakai ilmu sedikit saja, kelihatan sekali betapa anehnya. Aneh itu sudah bahasa halus daripada dungu ya. Al-Quran itu walatus aluna, bukan kamu tidak boleh bertanya. La itu bukan lanahi, itu lanafi. Artinya kamu tidak akan dipertanyakan atau dimintai pertanggungjawaban amma kanu ya'malun, tentang perbuatan-perbuatan yang sudah mereka lakukan. Kenapa Pak Dokter bisa memahami ini ayat tidak boleh kita bertanya tentang orang masa lalu? Maka saran saya, dokter bolehlah, sudah dokter sudah keren bolehlah. Tapi kalau nggak menguasai, nggak hafal Quran, nggak paham kandungan Quran, itu jangan cocologi, baca tafsirnya, mikir dulu, mikir cocok nggak ayat ini gitu. Jangan analisa bahasa, latus alu, jangan banyak tanya. Kalau jangan banyak tanya itu latas alu. Begitu Pak Dokter ya. Masa tidak bisa membedakan mana fiil yang sigotnya itu mabni fa'il. Artinya yang mukhotobnya itu adalah sebagai pekerja. Artinya objek yang dilarang gitu. Latas alu. Jangan kalian bertanya. Dengan latus alu nah kalian tidak dipertanyakan. Masa tidak bisa membedakan? Itu ya, saya sudah tidak mau bicara tentang pandangan orang ini tentang Wali Songo, walaupun sudah berbahasa begitu santunnya, tetapi ya kita tahulah Wali Songo aja dia masih ada bahasa kalau mereka itu orang Islam. Mungkin ya wallahu alam. Memang kita tidak tahu persis orang matinya bagaimana. Tetapi kalau bahasa begitu ya wallahu alam. Saya tidak mau bicara asumsi, tidak mau bicara opini sampah. Dia mau anggap Wali Songo sesat Hindu, urusan dia, nggak ada urusan. Tapi ini kita bicara ilmiahnya saja. Bawakan tafsir dari manapun, tidak akan pernah ada yang berbicara ayat itu melarang bertanya tentang orang yang sudah lalu. Tilka ummatun qad kholat, mereka adalah umat yang telah lalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka mendapatkan apa yang mereka kerjakan, kamu mendapatkan apa yang kamu kerjakan. Kita pakai akal-akalan sederhana aja. Kalau waras itu bisa nebak. Oh berarti ini bicara bahwa orang-orang itu hanya mendapatkan apa yang dia kerjakan. Lakum ma kasabtum. Kalian dapat apa yang kalian kerjakan. Lana ma kasabna. Kami dapat apa yang kami kerjakan. Lahum ma kasabu. Mereka sudah lalu mereka dapat. Lana ma kasabna. Kita dapat apa yang kita kerjakan. Artinya apa? Bersambung dengan yang lain. Bahwasanya tidak ada kamu mendapatkan sesuatu yang dikerjakan orang lain, baik itu perbuatan baik atau perbuatan dosa. Itu telah waras, nggak akan ada urusannya ini dengan jangan tanya-tanya tentang orang masa lalu. Loh gimana ceritanya? Hidup itu kita disuruh untuk tahu cerita-cerita orang sebagai ibroh. Kok nggak boleh tanya? Di Al-Quran berkali-kali ya. Allah menyuruh Nabi Muhammad ceritakan tentang umat sebelumnya, ceritakan. Kok malah tidak boleh tanya-tanya tentang orang yang sudah lalu? Gimana maksudnya itu loh? Allah karim. Inilah ya. Kenapa sih nggak mengukur diri gitu? Oh saya nggak tahu ini. Kenapa lemes sekali gitu? Dikit-dikit ada ayat cocok keluarkan. Ada ayat cocok keluarkan. Ini kan merusak sekali, racun sekali. Di majelis ilmu orang-orang datang mendengarkan ceramahnya, dicekoki ceramah begitu. Menafsirkan Al-Quran suka-suka. Ada satunya lagi itu Zainal Abidin itu yang menafsirkan tentang ayat wal yumlil alladzi alaihil haqqu. Malah yang suruh mengimlakan itu yang punya duit. Aduh kacau ya. Ada lagi yang satunya yang moge motor gede itu
Mereka ini sombong sekali kalau bicara Quran itu. Tidak pernah pegang kitab tafsir. Seolah-olah paham semua. Seolah-olah sudah ngerti betul kandungan Al-Quran itu apa gitu ya. Mengklaim pula saya kalau ceramah itu ya qala Allah qala Rasul. Ya apa gunanya kalau dalam format bentuknya seperti ini? Qala Allah qala Rasul bullshit kalau begitu kan. Malah kita dicekoki tafsiran-tafsiran abal-abal ya. Makanya selalu saya bilang bicara Al-Quran jangan seperti bicara harga bawang. Asal masuk di pikiran disampaikan, oh la tus'aluna amma kanu yaf'alun atau ya'malun. Oh jangan tanya-tanya tentang orang masa lalu. Gimana ceritanya? Untuk membuktikan mari kita langsung baca tafsirnya ya. Biar orang ini tahu gitu ya. Bahwa ada tafsiran ulama itu. Tak perlulah dia nafsir-nafsirkan kitab sendiri. Baru dokter sudah mau nafsir-nafsirkan Al-Quran suka-suka ya nggak boleh lah ya. Ini dari tafsir Al-Qurtubi. Qauluhu ta'ala wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Maksudnya adalah la yu'akhadhu ahadun. Tidak akan ada satu orang mendapatkan hukuman bidzambi ahadin atas dosa orang lain. Jadi hukuman yang kamu terima itu hanyalah atas dosa kamu sendiri. Kemudian mislu qaulihi ta'ala, ini sama dengan firman Allah Ta'ala di ayat lain, wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidaklah memikul waziratun orang yang berdosa wizra ukhra atas dosa orang lain. Maksudnya la tahmilu hamilatun, tidaklah membawa orang yang membawa itu sakla ukhra, beban orang lain atau bagian atau timbangan orang lain. Itu Pak ya. Ini kalau dalam Al-Qurtubi hanya bicara tentang amal buruk ya. Jadi kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena konteksnya namanya dimintai pertanggungjawaban berarti itu kesalahan. Makanya latus aluna itu kamu tidak akan nanti dimintai pertanggungjawaban. Bukan hanya dimintai pertanggungjawaban tapi dibebankan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Berarti ini adalah amal buruk. Maka disandingkannya dengan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Ayat sebelum ini bicara tentang hal yang baik. Tilka ummatun, mereka adalah umat-umat qad kholat yang telah berlalu. Maksudnya di situ adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan umat-umat soleh yang sebelumnya. Sehingga bahasanya itu laha ma kasabat. Namanya lam itu berarti hal baik. Maka mereka mendapatkan kebaikan atas amal baik yang mereka kerjakan. Nah, untuk lebih jelasnya kita bacakan ya, ikhtitam ya. Ini dari tafsir Ibnu Katsir. Qauluhu ta'ala tilka ummatun qad kholat madad. Maksudnya mereka adalah umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka mendapatkan apa yang mereka kerjakan, kalian mendapatkan apa yang kalian kerjakan. Inna salafa al-madina min abaikum. Bahwasanya orang-orang yang telah lampau, yang telah berlalu salaf ya, dari bapak-bapak kalian minal anbiya'i, yaitu para nabi. Makanya kalau dalam tafsir Al-Qurtubi itu disebut itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan seterusnya. Wasolihina dan juga orang-orang soleh. La yanfa'ukum intisabukum. La yanfa'uh tidak akan bermanfaatkum kepada kalian. Intisabukum kalian menisbatkan diri kepada mereka. Atau bisa diartikan walaupun kalian keturunan mereka, tidak akan ada manfaatnya untuk kalian ya. Kalian mengklaim saya kan anaknya mereka, saya keturunan mereka, itu tidak ada manfaatnya kepada mereka, kepada kalian ya, ilaihim kepada mereka. Jadi intisabnya kalian mengklaim saya berasal dari mereka atau menyandarkan diri kepada orang-orang soleh sebelumnya itu tidak ada manfaatnya. Idza lam taf'alu, apabila kalian tidak mengerjakan khairon, perbuatan baik, ya'udu, di mana perbuatan baik itu akan kembali, naf'uhu, manfaatnya, manfaat dari perbuatan baik itu alaikum kepada kalian. Fa innalahum, maka karena sesungguhnya bagi mereka atau adalah milik mereka, a'malahum, isimnya inna ya, perbuatan-perbuatan mereka, allati di mana amiluha, mereka melaksanakan perbuatan-perbuatan baik itu, walakum, dan untuk kalian, a'malakum ya, ay wa innalakum a'malakum, dan perbuatan kalian ya untuk kalian. Itu maksudnya dari ayat tilka ummatum qad kholat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Baru ditutup dengan wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Di mana di ayat itu bicara tentang
Bukan hanya dalam masalah kebaikan, keburukan pun ya masing-masing. Begitu Pak Khalid ya, begitu ente ini kadang-kadang ya bicara tafsir kok begitu ya.